Hai. Hai. Kami selaku mahasiswa administrasi publik Visip Hang Tua sedang mempresentasikan mengenai hasil analisis kami berupa analytical hierarchy process, bagian dari mata kuliah pengambilan keputusan yang mengambil kebijakan tentang program keluarga harapan. Berikut presentasi kami. PKH adalah program keluarga harapan, sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana selanjutnya disebut sebagai pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Jadi sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH, yang mana program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers atau CCT ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, jadi PKH ini membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan atau FASKes, serta berbagai layanan pendidikan atau FASDIK yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Tapi terdapat berbagai masalah yang mana sebagai berikut. Deskripsi masalah meliputi data dari Kemensos terakhir ditemukan hanya diverifikasi pada tahun 2015, jadi belum terupdate dan tidak terintegrasi dengan SIKSNG. Kemudian tidak tepat sasaran dalam penerimaan bantuannya karena ada beberapa temuan di mana sebenarnya sudah cukup mampu atau bahkan sangat mampu, seperti anggota dewan yang masih diberi bantuan dan sebagai penerima aktif. Kemudian bantuan tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat karena sistem distribusi yang masih bermasalah dan tidak optimalnya sistem untuk pengaduan masyarakat terkait permasalahan PKH. Jadi yang dimaksud di sini adalah pengaduan tidak sampai ke masyarakat langsung. Jadi masyarakat kalau misalnya ada pengaduan itu langsung menghubungi ke dinas-dinas daerah yang terkait. Dari dinas langsung diajukan ke Kemensos di Jakarta, dan itu sangat tidak memiliki efisiensi untuk menanggulangi sebuah masalah. Lalu adanya konflik pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap masalah data penerima bantuan. Yang terakhir adalah implementasi tidak sesuai SOP, terutama yang ditetapkan oleh Himbara atau Himpunan Bank Negara. Kami sudah menentukan 3 kriteria dalam analisis hierarki proses. Yang pertama ada sistem pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP, mulai dari sinkronisasi data penerima, pendistribusian bantuan sosial, hingga proses pengaduan masyarakat penerima program keluarga harapan, sehingga perlu adanya evaluasi di dalam sistem PKH tersebut. Yang kedua, kolaborasi antara stakeholder, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, maupun pihak swasta yang terlibat, masih terdapat konflik sehingga di dalam implementasi program keluarga harapan tidak berjalan dengan sesuai dan berdampak kepada masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan. Yang ketiga, administrasi. Dengan adanya kebutuhan akan data terutama penerima bantuan yang terdiri atas keluarga miskin, masih terdapat ketidakselarasan serta pada realitanya penerima bantuan masih banyak dari keluarga yang mampu. Dan terakhir, verifikasi data terjadi pada 2015 dan tidak terintegrasi data pada 6NG, menyebabkan terjadinya konflik vertikal antara pusat dan daerah. Di sini kami menawarkan 3 alternatif kebijakan.
Yang pertama adalah perbaikan pola koordinasi. Yang dimaksud di sini adalah koordinasi antara Kementerian Sosial dengan pemerintah provinsi untuk menyinkronkan data penerima program Keluarga Harapan agar tepat sasaran. Alternatif yang kedua adalah mengintegrasikan EPKH dengan SIKSNG. Yang dimaksud di sini adalah meluncurkan aplikasi berbasis digital program Keluarga Harapan dengan sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan dengan efektif dengan menyongsong era industri 4.0 yaitu era big data dan era internet. Alternatif yang ketiga adalah pengoptimalan pelayanan pengaduan. Yang dimaksud di sini adalah pelayanan pengaduan yang dirasa kurang optimal harus segera diperbaiki, mulai dari pihak himbara serta di dalam proses penguatan proses pendistribusian. Kali ini saya akan menjelaskan kriteria yang kedua, yaitu kolaborasi dengan menawarkan 3 alternatif kebijakan. Di sini kami memulai perbandingan yang pertama, yaitu membandingkan alternatif kebijakan yang pertama, yaitu perbaikan pola koordinasi dengan alternatif kebijakan kedua, yaitu mengintegrasikan EPKH dengan SIKHNG. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih alternatif kebijakan pertama dengan skala nilai 4, dikarenakan nilai-nilai pertimbangan kedua alternatif kebijakan tersebut saling berdekatan. Dari perbandingan kedua, kami membandingkan alternatif kebijakan pertama, yaitu perbaikan pola koordinasi dengan alternatif kebijakan ketiga, yaitu pengoptimalan pelayanan pengaduan. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih alternatif ke-1 dengan skala nilai 3, dikarenakan alternatif ke-1 sedikit lebih penting daripada alternatif kebijakan yang ketiga. Dan untuk perbandingan ketiga, kami membandingkan alternatif kebijakan kedua, yaitu mengintegrasikan EPKH dengan SIKSNG. Dengan alternatif kebijakan yang ketiga, yaitu pengoptimalan pelayanan pengaduan. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih alternatif kebijakan ketiga dengan skala nilai 3, dikarenakan alternatif kebijakan ketiga sedikit lebih penting daripada alternatif kebijakan yang kedua. Kali ini saya akan menjelaskan kriteria yang ketiga, yaitu administrasi, dengan menawarkan 3 alternatif kebijakan. Di sini kami memulai perbandingan yang pertama, yaitu membandingkan alternatif kebijakan yang pertama, seperti perbaikan pola koordinasi, dengan alternatif kebijakan kedua, yaitu mengintegritaskan EPKH dengan SIKNG. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih alternatif yang kedua dengan berskala nilai 7. Dikarenakan alternatif yang kedua mutlak lebih penting daripada alternatif kebijakan yang pertama. Dari perbandingan kedua, kami membandingkan alternatif kebijakan ke-1, yaitu memperbaikan pola koordinasi, dengan alternatif kebijakan ketiga, yaitu mengoptimalkan pelayanan pengaduan. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih alternatif ketiga dengan skala nilai 5, dikarenakan alternatif kebijakan ketiga lebih penting daripada alternatif kebijakan pertama. Selanjutnya, dan yang ketiga perbandingan, kami membandingkan alternatif kedua, mengintegritaskan EPKH dengan SIKNG, dengan alternatif yang ketiga, yaitu mengoptimalkan pelayanan pengaduan. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih kebijakan kedua dengan skala nilai 3, yaitu dikarenakan alternatif kebijakan kedua lebih penting sedikit daripada alternatif yang ketiga. Di sini kelompok kami akan menjelaskan kriteria yang pertama, yaitu sistem dengan menawarkan 3 alternatif kebijakan.
Di sini kami mulai perbandingan yang pertama, yaitu membandingkan alternatif kebijakan pertama, yaitu perbaikan pola koordinasi dengan alternatif kebijakan kedua, mengintegrasikan IPKH dengan 6NG. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih alternatif kebijakan kedua dengan skala nilai 3, dikarenakan alternatif kebijakan kedua sedikit lebih penting daripada alternatif kebijakan pertama. Dari perbandingan kedua, kami membandingkan alternatif kebijakan pertama, yaitu perbaikan pola koordinasi dengan alternatif kebijakan ketiga, yaitu pengoptimalan pelayanan pengaduan. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih alternatif ketiga dengan skala nilai 2, dikarenakan nilai-nilai antara dua alternatif perbandingan tersebut memiliki nilai pertimbangan yang berdekatan. Dan untuk perbandingan ketiga, kami membandingkan alternatif kebijakan kedua, yaitu mengintegrasikan IPKH dengan 6NG dengan alternatif kebijakan ketiga, yaitu pengoptimalan pelayanan pengaduan. Dari hasil perbandingan tersebut, kami memilih alternatif kebijakan kedua dengan skala nilai 3, dikarenakan alternatif kebijakan kedua sedikit lebih penting daripada alternatif kebijakan ketiga.